oleh siswa sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan siswa lain untuk memudahkan belajar. Yang kedua, menurut Hidayah, sumber belajar adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat memungkinkan terjadinya proses belajar. Yang ketiga, menurut Sulaiman, sumber belajar adalah segala macam alat yang dapat memperkaya atau memperjelas pemahaman murid yang dapat dipelajari. Yang keempat, menurut Nana Sujaman dan Ibrahim, sumber belajar adalah segala daya dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya. Sekian dari saya akan kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raihan dengan NIM A40122137. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu komponen sumber belajar. Komponen sumber belajar adalah suatu sistem, maksudnya adalah bagian-bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar, dan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang berhubungan, mempengaruhi, dan saling melengkapi, yang sulit berdiri sendiri, sekalipun mungkin dapat digunakan secara terpisah. Adapun beberapa komponen utama yang mendukung sumber belajar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pesan. Pesan merupakan pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data, dan lain-lain. 2. Orang atau manusia. Komponen ini berfungsi sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Yang ketiga adalah alat. Alat adalah suatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan. Yang keempat yaitu teknik, prosedur, rutin, atau acuan yang disiapkan. Komponen ini menggunakan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyiapkan pesan. Tentang fungsi dari sumber belajar itu sendiri. Apakah sumber belajar memiliki fungsi? Tentu saja iya. Apa sih fungsi dari sumber belajar itu sendiri? Nah, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan dasar ilmiah terhadap proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memungkinkan proses pembelajaran itu dilakukan secara individual. Maksud dari poin ketiga ini yaitu memungkinkan kita belajar itu dilakukan secara mandiri atau sendiri. Contohnya kita ke perpustakaan dengan membaca-baca buku, kita bisa mendapatkan banyak wawasan atau pengetahuan. Nah, kemudian yang keempat yaitu memantapkan proses pembelajaran. Dengan memantapkan proses pembelajaran kita bisa mengetahui ternyata ini info-infonya nyata, secara nyata, dan memberikan manfaat baik kepada kita. Kemudian yang kelima yaitu memungkinkan proses pembelajaran dilakukan secara seketika. Nah, maksud dari ini yaitu bisa jadi secara tidak sadar kita itu melakukan proses belajar, contohnya dengan membaca-baca buku atau membaca-baca media sosial yang bermanfaat bagi kita lagi. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, penyajian bisa dilakukan secara luas. Nah, maksud dari keenam ini kita bisa ketahui bahwa sekarang adalah teknologi semakin canggih, semakin berkembang. Tetapi dengan semakin berkembangnya zaman sekarang atau teknologi semakin canggih, kita harus belajar, kita harus memperoleh pembelajaran dengan memiliki nilai positif dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, kesimpulan dari fungsi-fungsi tersebut yaitu kita bisa mendapatkan sumber belajar dari mana saja, bisa dari perpustakaan atau dari teknologi contohnya seperti handphone begitu. Nah, tetapi kita harus melihat dari manfaat dari sumber belajar itu sendiri, apakah bermanfaat untuk kita atau tidaknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat dari sumber belajar. Sumber belajar memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Maksudnya di sini verbalistis, seorang guru mengajarkan kepada siswanya tentang sebuah materi atau kata-kata yang diucapkan seorang guru yang tidak dimengerti oleh siswanya apa arti dari sebuah kata itu. Kemudian yang kedua,
mengatasi keterbatasan kelas atau ruangan dan waktu. Seperti suatu benda yang akan kita lakukan praktikum, lakukan percobaan, namun tempat di kelas tidak memadai, sehingga kita gunakan media yang lain agar siswa tetap dapat melihat atau mempelajari materi tentang sesuatu yang ingin kita lakukan uji coba. Kita dapat melakukannya dalam bentuk video, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menimbulkan gairah belajar dan interaksi antar siswa ataupun peserta didik. Siswa dapat lebih bersemangat dalam proses pembelajaran dengan adanya sumber belajar seperti gambar, video, dan media lainnya yang disalurkan untuk media pembelajaran, sehingga siswa juga bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjalin interaksi dengan baik dengan teman-temannya yang lain. Kemudian manfaat yang keempat ialah memungkinkan seorang peserta didik belajar mandiri sesuai dengan kemampuannya atau bakatnya. Para peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang langsung menangkap materi dengan melalui pendengaran seperti guru menjelaskan tentang suatu pelajaran di dalam kelas. Kemudian ada juga siswa yang langsung menerima materi, langsung memahami sebuah materi dengan penglihatan, dengan adanya media yang diperlihatkan terkait pembelajaran tersebut. Yang ketiga, ada juga siswa ataupun peserta didik yang memiliki gaya belajar harus dengan praktek ataupun gerakan terkait materi yang dia akan pelajari. Kemudian manfaat yang terakhir ialah memberikan rangsangan yang sama dan pengalaman kepada para peserta didik, memberikan suatu hal yang menarik bagi peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Misalnya kita seorang pendidik memberikan suatu permainan yang bisa membuat para siswa merasa senang dan merasa bersemangat untuk belajar, sehingga membantu peserta didik untuk dapat memahami suatu materi dengan metode permainan, serta memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, serta mempermudah peserta didik dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah penjelasan dari materi kami tentang sumber belajar. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari beberapa pengertian di atas bahwa sumber belajar dapat juga dikatakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan seseorang atau memfasilitasi segala kegiatan belajar, baik itu secara terpisah maupun secara terhubung, dapat mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.